Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan terjadi pertempuran sengit antara Ki Waskita dengan Tumenggung Sarpobiwodo dibantu oleh dua orang bawahannya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Namun Ki Tumenggung Sarpobiwodo dan kedua orang pengawalnya itu tidak segera mampu menangkap Ki Waskita hidup-hidup. Kulit orang itu menjadi licin bagaikan kulit belut. Langkahnya cepat dan ringan. Kakinya berlompatan seolah-olah tidak menyentuh lantai ruang dalam rumah Ki Tumenggung itu. Nampaknya Ki Tumenggung Sarpobiwodo benar-benar ingin menangkap Ki Waskita hidup-hidup. Meskipun pertempuran itu menjadi semakin seru, namun Ki Tumenggung Sarpobiwodo tidak mempergunakan senjata mereka. Sementara Ki Waskita tidak membawa senjata sama sekali. Dalam pada itu, ternyata Ki Tumenggung Sarpobiwodo dan kedua orang kawannya yang berilmu tinggi itu mulai dapat mendesak Ki Waskita. Serangan-serangan mereka bertiga mulai dapat menembus pertahanan lawan mereka. Ki Waskita terdorong beberapa langkah ketika kaki Ki Tumenggung menyeruak menusuk mengenai tulang-tulang rusuknya. Sebelum Ki Waskita sempat memperbaiki kedudukannya, serangan seorang pengawal Ki Tumenggung yang berilmu tinggi itu telah mengenai pundaknya. Ki Waskita terhuyung-huyung, namun orang itu sengaja menjatuhkan dirinya dan berguling beberapa kali mengambil jarak. Namun tubuh Ki Waskita justru telah membentur geledek bambu hingga geledek itu terdorong dan roboh. Dengan tangkasnya, Ki Waskita pun segera bangkit berdiri. Ketika serangan pengawal Ki Tumenggung yang lain meluncur ke arah dadanya, Ki Waskita sempat merendahkan dirinya sambil bergeser ke samping, sehingga serangan itu tidak mengenainya. Namun dalam pada itu, Ki Waskita sendiri mengalami kesulitan untuk mampu menyentuh tubuh lawannya. Ki Waskita yang harus bertempur melawan ketiga orang berilmu tinggi itu seakan-akan tidak mendapat kesempatan untuk membalas. Meskipun demikian, Ki Waskita masih juga mampu menggapai seorang lawannya. Pengawal Ki Tumenggung itu terdorong ke samping, tubuhnya membentur dinding gebyok di ruang dalam rumah itu. Tetapi Ki Waskita tidak sempat memburunya. Serangan Ki Tumenggung Sarpobiwodo pun datang membadai. Bahkan justru serangan pengawal Ki Tumenggung yang lainlah yang telah menyentuh lengan Ki Waskita. Ki Waskita harus melompat surut mengambil jarak. Namun lawannya yang sempat dikenainya itu sudah berdiri tegak, bersiap menghadapi segala kemungkinan. Ki Waskita memang sulit untuk mendapat kesempatan. Serangan-serangan lawannya semakin lama menjadi semakin cepat. Ki Tumenggung yang dibakar oleh perasaan dendam pribadi itu tidak terkekang lagi. Beberapa kali serangannya berhasil mengenai tubuh Ki Waskita. Demikian pula kedua orang pengawalnya. Sehingga dengan demikian keadaan Ki Waskita menjadi semakin sulit. Ki Tumenggung Sarpobiwodo pun menjadi semakin yakin bahwa ia akan segera dapat menguasai Ki Waskita dan menangkapnya hidup-hidup. Orang ini tidak boleh terlalu cepat mati, berkata Ki Tumenggung dalam hatinya. Beberapa saat kemudian, Ki Waskita benar-benar telah kehilangan kesempatan. Serangan-serangan ketiga lawannya menjadi semakin sering mengenai tubuhnya, sehingga Ki Waskita itu bagaikan diguncang-guncang. Ketika kaki Ki Tumenggung Sarpobiwodo mengenai dadanya, maka Ki Waskita pun terdorong beberapa langkah ke samping. Namun tangan salah seorang pengawal Ki Tumenggung itu pun menyambar keningnya, sehingga Ki Waskita terpelanting dengan kerasnya. Namun dengan satu putaran kaki pengawal Ki Tumenggung yang lain
Terayun mendatar menghantam pundaknya. Ki Waskita itu terlempar membentur dinding. Ketika ia mencoba untuk bangkit, maka tubuhnya pun tidak segera menemukan keseimbangan. Ketika Ki Waskita masih terhuyung-huyung, tumit Ki Tumenggung Sarpa Biwada telah menghantam perut Ki Waskita. Sekali lagi Ki Waskita terlempar membentur dinding. Sekali lagi Ki Waskita pun terjatuh dan terpental dari lantai. Namun ketika Ki Waskita mencoba untuk bangkit, tubuhnya terkulai lagi dan jatuh bersandar dinding. Ki Tumenggung Sarpa Biwada berdiri termangu-mangu, seorang pengawalnya masih menyerangnya. Kakinya menyambar kening Ki Waskita. Ki Waskita pun kemudian terbaring sambil mengerang kesakitan. Tubuhnya menggeliat seperti cacing kepanasan. Bangkit, bangkit kau laki-laki sombong. Kau kira ilmumu sudah menggapai langit sehingga kau tidak dapat dikalahkan, berkata Ki Tumenggung Sarpa Biwada. Ki Waskita tidak menjawab, mulutnya menyeringai, menahan sakit di seluruh tubuh. Bangkit atau aku bunuh kau, bentak Ki Tumenggung. Tetapi Ki Waskita tidak dapat bangkit lagi. Di mana kawan-kawanmu? Inikah jebakanmu? Tidak seorang pun datang menolongmu. Teriakan-teriakan di rumah ini tidak akan didengar oleh tetangga-tetangga sebelah menyebelah. Selain halaman rumah ini cukup luas, dinding rumah ini pun terlalu rapat. Ki Waskita sama sekali tidak menjawab. Ia masih saja mengerang meskipun tertahan-tahan. Tiba-tiba saja Ki Tumenggung menarik kerisnya sambil berkata lantang, habislah kesombonganmu sampai di sini. Namun tangan Ki Tumenggung tidak sempat terayun. Terdengar Ki Tumenggung menjadi tertahan. Ki Tumenggung pun berpaling, bahkan ia pun kemudian melangkah mendekati istrinya yang berdiri sambil memeluk anak perempuannya. Nyi, berkata Ki Tumenggung, terima kasih atas kepedulianmu terhadapku. Kau sudah memperingatkan aku bahwa kehadiran laki-laki ini adalah sebuah jebakan. Bahwa laki-laki ini telah mempersiapkan kawan-kawannya untuk menangkap aku. Tapi lihat, sampai akhirnya orang itu terkapar hampir mati. Tidak seorang pun kawannya datang menolongnya. Ki Tumenggung sama sekali tidak menjawab. Untunglah bahwa aku tidak mendengarkan peringatanmu. Sehingga aku lari pontang-panting meninggalkan rumah ini. Sementara laki-laki itu masih berada di dalamnya. Ki Tumenggung hanya dapat menundukkan kepalanya. Aku memang harus mencoba memahami betapa keterpautan perasaanmu dengan laki-laki jahanam itu. Tetapi kau pun harus ingat, jika aku tidak hadir di dalam perjalanan hidupmu, maka kau sudah menjadi sampah. Anakmu yang kau bangga-banggakan itu tidak lebih dari anak yang lahir dari seonggok sampah yang kotor. Kakang. Ki Tumenggung seolah-olah tidak mendengarnya. Ia berkata selanjutnya, sekarang laki-laki pengecut ini telah memanfaatkan keadaan yang kalut untuk kembali kepadamu dan agaknya kau telah menerimanya dengan tangan terbuka. Tidak, kau salah kakang. Pada saat aku akan membunuhnya, maka kau pun telah mencegahnya pula. Tidak, tangis Ki Tumenggung pun telah meledak lagi. Anak perempuannya telah menangis pula sambil bertanya, Ibu, kenapa ibu menangis? Jangan kau hiraukan ibumu, berkata Ki Tumenggung. Ibumu telah berkhianat terhadap kita sekeluarga. Karena itu aku datang menjemputmu. Tidak, aku tidak mau pergi. Aku akan tinggal di sini bersama ibu. Ia bukan ibumu lagi. Laki-laki itu telah merampas kesetiaannya sebagai seorang ibu. Tidak, ibu tidak pernah berkhianat. Kau masih terlalu kecil untuk mengerti. Tidak, ayah, aku tidak akan pergi. Aku akan tinggal bersama ibu, apapun yang terjadi. Ki Tumenggung menjadi marah. Dengan lantang ia pun berkata, baik, jika kau lebih senang ikut bersama ibumu.
sekarang ibumu berkhianat terhadap suaminya, besok ibumu akan berkhianat pula terhadap anak-anaknya. Kau akan ditinggalkannya untuk mengikuti laki-laki yang diingininya. Ayah, potong anak perempuannya. Anak itu sudah bukan kanak-kanak lagi, tapi ya sudah meningkat remaja, sehingga nalarnya sudah mulai berkembang. Kitumenggung ternyata tidak menghiraukannya lagi. Ia pun kembali berpaling kepada laki-laki yang terbaring lemah. Bangkit, laki-laki jahanam. Kalau kau tidak mau bangkit, aku tusuk perutmu sampai ke punggung. Seorang pengawal Kitumenggung mengguncang tubuh Ki Waskita dengan kakinya. Bangkit, ikut kami. Kau akan memasuki satu kehidupan yang tidak pernah kau bayangkan. Dunia yang paling pantas bagi laki-laki jahanam seperti kau. Ki Waskita tidak mempunyai pilihan lain. Dengan susah payah ia pun bangkit. Sementara itu keris Kitumenggung segera melekat di punggungnya. Berjalan, bentak Kitumenggung. Tertatih-tatih Ki Waskita berjalan diapit oleh dua orang pengawal Kitumenggung. Sementara itu di belakangnya Kitumenggung berjalan dengan mengacungkan keris di punggungnya. Kitumenggung tidak dapat berbuat apa-apa. Apapun yang dilakukannya pasti salah. Karena itu maka Kitumenggung telah memilih untuk berdiam diri. Sejenak kemudian maka Kitumenggung dan kedua orang pengawalnya telah membawa Ki Waskita keluar lewat pintu butulan. Seorang dari kedua pengawal itu memberitahukan kepada pemilik rumah yang beradu sudut dengan rumah Kitumenggung bahwa Kitumenggung tidak singgah di rumah itu. Malam terasa sunyi, angin malam bertiup perlahan-lahan menggoyang dedaunan. Dengan hati-hati Kitumenggung membawa Ki Waskita menyusuri lorong-lorong sempit. Ketika mereka akan menyeberangi jalan yang lebih lebar, maka Kitumenggung pun berkata, tutup matanya, meskipun umurnya tidak akan panjang lagi, tapi aku tidak ingin ia mengetahui di mana kita bersembunyi selama ini. Seorang di antara kedua pengawal Kitumenggung pun menyambar ikat kepala Ki Waskita. Ditutupnya matanya dan bahkan kemudian diikatnya pula tangannya. Dengan nada berat Ki Waskita pun berkata, kenapa kau tidak jadi membunuhku di rumahmu tadi Kitumenggung? Kau kira aku benar-benar akan membunuhmu? Sahut Kitumenggung Sarpawiwodo. Jika aku menarik kerisku, aku hanya ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh perempuan itu. Ternyata ia tidak dapat membiarkan kau mati. Kau tahu itu? Ki Waskita yang matanya telah tertutup dan tangannya terikat itu pun berkata, barangkali akan lebih baik jika kau membunuhku saja. Kau menjadi ketakutan. Seharusnya kau bersikap seperti seorang laki-laki yang berani menghadapi akibat apapun dari tingkah lakumu sendiri. Tapi agaknya kau akan menyenangkan sekali, bukan saja bagiku, tetapi juga bagi kawan-kawanku. Seorang pengawal Kitumenggung berkata, aku ingin melihat wajahmu menjadi putih seperti kapas. Karena ketakutan, aku ingin melihat tubuhmu basah kuyup oleh keringat dingin, sehingga kau menggigil seperti orang kedinginan. Tubuhmu tidak lagi berdarah jika kami menggoreskan pisau mengoyak kulit. Karena perasaan takutmu itu, Kitumenggung Sarpawiwodo serta kedua orang pengawalnya itu pun tertawa. Ki Waskita tidak menyaut dengan mata tertutup serta tangan terikat. Ki Waskita didorong untuk berjalan terus. Setelah menyeberangi jalan yang lebih besar, mereka masuk kembali ke sebuah lorong sempit. Mereka merayap perlahan-lahan di atas lorong batu-batu padas. Sekali-kali kaki Ki Waskita terantuk batu, sementara punggungnya didorong oleh para pengawal Kitumenggung, sehingga Ki Waskita jatuh tertelungkup. Kitumenggung dan kedua orang pengawalnya itu masih saja menertawakannya, meskipun mereka menahan diri agar suara tertawanya tidak terdengar oleh orang-orang yang sudah tertidur dalam rumah mereka di sebelah menyebelah lorong itu. Rumah-rumah itu pada umumnya adalah rumah-rumah yang sederhana saja. Halamannya sempit, dinding halamannya rendah, dan tidak terpelihara.
tanpa regol halaman dan terkesan kumuh. Beberapa lama Ki Waskita berjalan dengan mata tertutup dan tangan terikat. Sementara itu lorong yang mereka lalui pun berkelok-kelok sulit untuk dapat diingat. Di dini hari, selagi suasana masih sepi, Ki Waskita telah didorong masuk ke dalam sebuah halaman rumah yang berada di pinggir lorong itu. Ki Waskita merasakan kakinya terantuk pada telundak pintu lerek yang terbuat dari bambu. Kemudian ia pun merasa berjalan di atas sasak bambu beberapa langkah. Namun kemudian Ki Waskita pun harus menuruni tangga bambu melalui lubang yang sempit. Ruangan di bawah tanah, berkata Ki Waskita dalam hatinya. Benarnya lah bahwa Ki Waskita telah dilemparkan ke sebuah ruangan yang dibuat di bawah tanah. Sebuah lubang yang besar dengan tiang-tiang serta tulang-tulang bambu betung yang kokoh. Dalam ruangan yang tidak terlalu luas itu, penutup mata Ki Waskita pun dibuka. Ki Waskita menarik napas dalam-dalam. Yang berdiri di hadapannya adalah salah seorang pengawal Ki Tumenggung Sarpawiwada. Namun Ki Waskita tidak melihat Ki Tumenggung itu sendiri. "Tinggallah untuk sementara di lubang ini," berkata pengawal Ki Sarpawiwada itu. Ki Waskita tidak menjawab. "Besok kau akan mulai memasuki masa-masa yang barangkali tidak pernah kau bayangkan. Ki Tumenggung Sarpawiwada akan mendapat kepuasan yang sangat besar dengan kehadiranmu di sini, sehingga kami tidak membunuhmu di rumah Ki Tumenggung itu." Ki Waskita masih tetap diam saja. "Jangan mencoba untuk berbuat sesuatu yang dapat merugikan dirimu sendiri. Ruang di bawah tanah ini memang kokoh. Tapi jika kau mencoba keluar dari ruangan ini, ada kemungkinan langit-langit dari ruangan ini akan runtuh, sehingga kau akan terkubur hidup-hidup di dalamnya." Ki Waskita memandang orang itu dengan pandangan kosong, seakan-akan tidak ada gejolak perasaannya sama sekali menghadapi keadaan yang sangat gawat itu. "Nampaknya kau sudah berputus asa," berkata pengawal itu. "Tetapi perjalananmu masih belum berakhir, meskipun kau sudah sampai ke ujung." Karena Ki Waskita tetap saja berdiam diri, maka pengawal Ki Tumenggung itu pun berkata, "Kau masih punya waktu sedikit untuk menikmati ketenangan. Sekarang Ki Tumenggung sedang beristirahat. Besok, setelah matahari naik, ia akan mulai dengan permainannya yang sangat menyenangkan. Ki Tumenggung telah menyiapkan beberapa jenis alat yang akan membuat permainannya sangat menarik." Ki Waskita masih diam saja, bagaikan membeku. Namun pengawal Ki Tumenggung itu pun melangkah ke tangga bambu yang masih tersandar pada dinding ruang itu di bawah tanah yang lembab. Kemudian ia pun memanjat naik sambil berkata, "Lampu minyak itu tidak akan mati. Kau juga tidak akan mati lemas, karena ada udara yang cukup di ruang ini. Tutup lubang itu tidak akan terlalu rapat." Baru kemudian Ki Waskita pun berdesis, "Apakah kau tidak akan melepaskan tali yang mengikat tanganku ini?" Orang itu tertawa, katanya, "Apakah jika tali pengikat tanganmu itu dilepas, kau akan dapat melarikan diri?" Ki Waskita menggeleng, katanya, "Aku tahu bahwa tidak mungkin aku dapat lari dari ruangan ini. Jadi, bukankah sama saja apakah tanganmu terikat atau tidak?" "Ada bedanya," jawab Ki Waskita. "Jika aku digigit nyamuk, aku akan dapat menggaruknya." "Setan kau," geram pengawal itu. Tetapi pengawal itu tidak menghiraukan Ki Waskita lagi. Sejenak kemudian orang itu sudah naik ke atas. Kemudian ditariknya tangga bambu yang bersandar di dinding lubang itu ke atas. Sejenak kemudian maka lubang itu pun telah ditutup oleh beberapa lembar papan yang tebal. Di atas papan itu kemudian diletakkan sasak bambu seperti sasak di depan pintu. Sasak yang biasa dipasang di lantai rumah berkeliling untuk mencegah seorang pencuri masuk dengan membuat lubang di bawah bebaturan rumah. Demikian lubang itu tertutup kembali, maka Ki Waskita pun berusaha mendapatkan tempat yang tidak terlalu lembab.
Dengan tangan masih terikat, Ki Waskita duduk bersandar tiang penyangga, tulang-tulang kerangka. Ruang di bawah tanah itu, seperti yang dikatakan oleh pengawal Ki Tumenggung, bahwa lampu itu memang tidak mati. Agaknya udara masih tetap mengalir masuk ke ruang di bawah tanah itu, lewat sela-sela papan sasak anyaman bambu yang tidak terlalu rapat menutup lubang ruangan di bawah tanah itu. Beberapa saat Ki Waskita duduk berdiam diri, lampu minyak yang terletak di atas ajuk-ajuk menyala dengan terangnya, menerangi seluruh ruangan itu. Sementara itu Ki Tumenggung Sarpawiwodo sedang berbaring di dalam ruangan yang sempit, seakan-akan dihimpit oleh dinding bambu di sebelah menyebelah. Ternyata ruangan itu pun ruangan rahasia pula. Dinding yang memisahkan ruangan dalam dengan serambi samping ternyata rangkap. Hanya ada rongga sempit di dalamnya, berisi sebuah amben kecil yang panjang. Disitulah Ki Tumenggung Sarpawiwodo tidur. Ketika para prajurit Pajang masuki rumah itu, mereka memang tidak menemukan apa-apa. Mereka pun tidak tahu bahwa di dalam rumah itu ada dinding yang rangkap, sehingga di sela-selanya dapat dipergunakan untuk bersembunyi seseorang. Ki Tumenggung Sarpawiwodo telah mengalami 2 kali penggeledahan atas rumah itu, tapi para prajurit yang memasuki rumah itu tidak dapat menemukan apa-apa. Ki Tumenggung sendiri berada di antara dinding rumah itu, sementara beberapa orang pengawalnya berada di bawah tanah. Adapun lubang di atasnya tertutup oleh beberapa lembar papan yang kemudian di atasnya ditindih dengan sasak itu. Di atasnya lagi disamarkan dengan sebuah amben bambu yang panjang. Di sisa malam itu, Ki Tumenggung Sarpawiwodo tidur di dalam ruangan sempit itu. Sementara itu di atas lubang yang tertutup oleh sasak dari anyaman bambu itu telah diletakkan amben panjang pula. Di dalam ruangan di bawah tanah, Ki Waskita berusaha untuk menemukan kemungkinan melepaskan diri. Tetapi ruangan itu benar-benar rapat. Satu-satunya lubang adalah lubang yang telah ditutup rangkap serta berada di bawah kolong amben bambu panjang. Demikianlah ketika fajar menyingsing di hari berikutnya, pedukuhan itu pun mulai terbangun pula, tetapi Ki Tumenggung sendiri masih tidur dengan nyenyaknya. Sementara itu kedua pengawalnya bersama dengan seorang lagi yang berperan sebagai pemilik rumah itu tidur di ruang belakang, sedangkan istri laki-laki itu berada di sentong beberapa kanan dari 3 buah sentong yang berjajar memanjang itu. Pada saat-saat terakhir, mereka sudah merasa lebih aman karena Pajang tidak lagi terlalu sering mengadakan pencarian langsung dari rumah ke rumah, apalagi ketika Arya Wisaka dinyatakan sudah meninggal. Namun mereka menjadi lebih berhati-hati sejak beberapa orang mereka terbunuh oleh Paksi. Di dalam ruang di bawah tanah, Ki Waskita tidak begitu dapat mengenali waktu. Ia sama sekali tidak melihat sinar matahari yang kemudian terbit, sehingga Ki Waskita pun tidak tahu bahwa matahari sudah terbit. Kedua pengawal Ki Tumenggung yang kemudian terbangun harus menahan kesabaran mereka. Mereka menunggu Ki Tumenggung mulai dengan permainannya dengan orang yang berada di ruang bawah tanah itu. Tetapi Ki Tumenggung baru terbangun ketika matahari naik sepenggalah, kemudian duduk di ruang dalam sambil minum minuman hangat. "Sudah siang, Ki Tumenggung," berkata salah seorang pengawalnya. "Jangan tergesa-gesa, kita akan minum dan makan pagi lebih dahulu. Baru kemudian kita bermain-main dengan laki-laki itu." Kedua pengawalnya pun mengangguk-angguk. Sementara itu, laki-laki dan istrinya yang menghuni rumah itu telah menyiapkan makan pagi bagi mereka. Baru setelah makan pagi, Ki Tumenggung pun bersiap-siap untuk mulai dengan permainannya. Namun seorang dari kedua pengawalnya telah diperintahkannya untuk memberitahukan kepada beberapa orang pengikut Arya Wisaka yang berada di rumah yang lain, yang tidak terlalu jauh dari rumah yang dipergunakan oleh Ki Tumenggung Sarpawiwodo. Sekelompok orang yang berpindah-pindah tempat, namun seorang penghubung yang sempat menyusup
dan berada di lingkungan keprajuritan, selalu dapat memberikan peringatan kepada mereka apabila akan ada peronda yang lewat atau akan ada pencarian dari rumah ke rumah. Mereka tidak mendapatkan tempat bersembunyi sebaik Kitumenggung Sarpo Biwodo karena jumlah mereka yang cukup banyak. Namun mereka masih juga mampu menyamarkan diri di antara para penghuni di pedukuhan itu. "Aku akan ikut," berkata pemimpin kelompok orang itu. Kitumenggung tidak memberikan perintah seperti itu. "Aku akan minta kepada Kitumenggung. Senang sekali dapat menangkap orang penting seperti Ki Waskita. Kitumenggung mempunyai dendam pribadi. Kita semua mendendam orang-orang yang setia kepada Sultan Hadiwijoyo. Tetapi Kitumenggung ingin membuat perhitungan atas persoalan pribadi mereka. Apapun yang akan dilakukan Kitumenggung, tetapi aku akan ikut. Terserah kepada Kitumenggung, tapi aku datang untuk meringatkan agar kau dan orang-orangmu berhati-hati. Kami selalu berhati-hati. Jangan biarkan anak-anak laki Kitumenggung pergi dengan siapapun juga. Anak itu tidak ingin pergi kemana-mana." Pengawal Kitumenggung itu tidak dapat mencegahnya. Pemimpin dari para pengikut Haryowisoko itu pun mengikutinya kembali ke rumah yang dipergunakan oleh Kitumenggung Sarpo Biwodo untuk bersembunyi. Ia akan ikut serta dalam sebuah permainan yang tentu akan mengasihkan. Ketika mereka sampai di rumah yang dipergunakan oleh Kitumenggung, maka pimpinan dari para pengikut Haryowisoko itu pun segera menyatakan diri kepada Kitumenggung untuk ikut turun ke ruangan di bawah tanah. Kitumenggung pun tersenyum, katanya, "Tapi akulah yang berkepentingan dengan orang itu, kau tidak boleh menggangguku." "Tidak, Kitumenggung, aku tidak akan mengganggu. Kitumenggung, aku hanya akan ikut serta. Aku akan menyesuaikan diri dengan kepentingan pribadi Kitumenggung." "Baiklah, kita akan membawa orang itu ke kebun belakang, di halaman yang kosong di antara rumpun-rumpun bambu yang lebat. Tidak akan ada orang yang melihatnya, dan seandainya orang itu berteriak-teriak, tidak akan ada yang mendengarnya." "Baik, Kitumenggung. Di sana pula aku 2 hari yang lalu membantai 2 orang prajurit Pajang. Mereka berteriak-teriak sekuat tenaga, tetapi tidak ada orang yang mendengarnya." "Baiklah," berkata Kitumenggung, yang lalu merintahkan kepada kedua pengawalnya, "Ambil orang itu, kita akan membawanya ke sela-sela rumpun bambu di kebun kosong itu." "Baik, Kitumenggung. Tapi ingat, aku tidak ingin dia mati hari ini." "Ya, aku mengerti." Sejenak kemudian, maka kedua orang pengawal Kitumenggung itu pun telah turun ke ruang di bawah tanah untuk mengambil orang yang terikat tangannya di ruang itu. Sementara itu Kitumenggung pun memimpin kelompok pengikut Haryowisoko menunggu sambil duduk di serambi depan. Dalam pada itu istri penghuni rumah itu pun tiba-tiba berlari-lari turun ke halaman, sehingga dengan serta-merta Kitumenggung pun memanggilnya. "Hei, kau akan pergi kemana? Penjual jamu gandring itu lewat, Kitumenggung. Tiap hari kau membeli jamu gandring. Apa kau tidak pernah merasa bosan?" Perempuan itu tersenyum. Ia memang selalu membeli jamu gandring yang dapat membuat tubuhnya menjadi hangat. Namun ketika ia turun ke jalan, maka yang dilihatnya penjual jamu gandring itu berbeda. Bukan orang yang biasanya menjual jamu gandring lewat lorong kecil itu, tetapi pikulan yang dibawanya adalah pikulan yang biasanya dipakai untuk menjajakan jamu gandring lewat lorong sempit itu. "Kenapa kau ragu-ragu nih?" bertanya penjual jamu gandring. "Apakah karena aku tidak terbiasa menjual jamu gandring lewat lorong ini?" Perempuan itu mengangguk. "Tapi kau kenal pikulan ini, Nyi?" "Ya, aku juga mengenal wayang golek itu." "Tentu, pikulan ini milik ayahku. Hari ini ia berhalangan karena perutnya sakit. Karena itu akulah yang disuruhnya menggantikannya. Ayah memang mengatakan bahwa di lorong ini banyak penggemar jamu gandring. Aku adalah di antaranya," berkata perempuan itu yang kemudian membelinya. Perempuan itu semakin percaya bahwa penjual yang muda itu adalah anak dari penjual yang biasanya
menjajakan jamu gandringnya di lorong itu. Melihat cara anak muda itu menghitung dan membungkus butiran-butiran jamu gandringnya, tepat sebagaimana dilakukan oleh penjual yang disebut ayahnya itu. "Hari ini nampaknya banyak orang di rumah, Nyai," desis penjual jamu. Seakan-akan demikian saja meluncur dari mulutnya tanpa memandang kepada perempuan itu. "Tidak," jawab perempuan itu. "Ada beberapa orang nampak hilir mudik. Saudara-saudaraku, mereka memang tinggal di sini, tidak ada orang lain." "Keluarga Nyai termasuk keluarga besar, Nyai." "Ya, ayahmu juga sering mengatakan bahwa keluargaku keluarga yang besar, tapi sebenarnya keluargaku tidak terlalu besar. Hanya terdiri dari aku, suamiku, seorang adikku dan seorang adik suamiku. Itu saja. Tapi bagi orang miskin seperti aku, 4 mulut yang harus disuapi setiap hari terasa cukup berat." Penjual jamu gandring itu tertawa, katanya, "Nyai masih mempunyai rumah, betapapun sederhananya. Nyai masih mempunyai halaman dan barangkali kebun di belakang yang menghasilkan polowijo. Mungkin sawah dan pategalan. Sedangkan aku, ayahku tidak punya apa-apa sama sekali. Kecuali pikulan ini, kami tinggal di rumah adik ayahku yang sebenarnya kecukupan. Tapi adik ayahku itu kikirnya bukan main. Kami hanya diperbolehkan tinggal dekat kandang kuda."